Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita akan mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan sucikan, kuduskan kami, biar firman ini menjadi rema dan Allah yang berfirman melalui hamba-Mu. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat dan membuat kami untuk tetap tekun di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara tentang pengharapan. Pengharapan adalah keinginan atau sesuatu yang kita harapkan supaya menjadi kenyataan. Dan kita tahu bahwa dalam pengiringan kita, bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kita, baik untuk masa sekarang ini ataupun masa yang akan datang. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa pengharapan itu tidak berjalan sendiri, tetapi diiringi dengan iman atau percaya kita, supaya pengharapan kita menjadi kenyataan. Contohnya di dalam Roma pasal yang ke-4, kita akan lihat dari kehidupan Abraham. Di dalam ayat yang ke-18 katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita lihat di sini dikatakan bahwa tidak ada dasar untuk berharap dari kehidupan Abraham. Tetapi kita lihat bahwa dia percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Seperti yang kita lihat bahwa pengharapan itu tidak berjalan sendiri, tetapi seiring dengan iman dan percaya kita, supaya pengharapan itu menjadi kenyataan. Dan di dalam ayat ke-19 katakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Pengharapannya Abraham disertai dengan iman yang teguh, walau keadaan tubuh Abraham dan Sarah dan keadaan lemah, sudah usur dan Sarah sudah tertutup rahimnya. Tetapi kita lihat, tetapi terhadap janji Allah ayat 20 katakan,
ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kalau kita melihat secara keadaan, itu tidak memungkinkan ya. Orang mungkin tidak menjadi percaya, tetapi kita lihat Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dalam keadaan seperti itu, Abraham tidak menjadi bimbang atau khawatir, dan dia perkuat imannya dan dia tetap memuliakan Allah. Dalam situasi keadaan seperti itu pun dia tetap memuliakan Allah. Malah dikatakan dia perkuat kepercayaannya, imannya kepada Tuhan, dan dengan penuh keyakinan, ayat 21 katakan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman dan percaya, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dan kita lihat di dalam ayat 22 selanjutnya katakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena harap Ibrahim, pengharapannya kepada Tuhan dan imannya yang teguh, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, ayat 23 katakan, tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi kita lihat di sini, hal ini tidak hanya untuk Abraham saja, tetapi kepada orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dikatakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi kita lihat di sini, dituliskan untuk kita dan Allah memperhitungkannya juga untuk kita, orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, seperti yang kita lihat dalam kehidupan Abraham dan Sarah, tetapi kita lihat juga di dalam kehidupan kita, kalau kita berpegang teguh kepada pengharapan dan iman kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran, dan Tuhan pasti akan menjawab janji-janjinya kepada kita semua. Dan di dalam ayat ini, itu adalah satu kemurahan Tuhan bagi kita. Sebab di dalam Korintus pasal yang ke-13 ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman dan pengharapan bisa ada di dalam kita, karena Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Seperti 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sebab itu biarlah
kita menaruh harapan kita yang didasari oleh iman dan kasih Allah di dalam kehidupan kita, dan kita akan lihat bagaimana pengharapan itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita dan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Kita akan tutup dengan doa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang percaya. Kami menaruhkan iman percaya kami, pengharapan kami hanya kepada Yesus saja, karena Dialah sumber pengharapan itu. Sebab itu kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak nama Yesus, nama Raja segala raja. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak
nama Raja, nama Yesus, nama Raja, nama Yesus, nama Raja, segala raja. Di hadapan tahta ku